Game point, service. Let's see how you like it. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Flashway. Film ini menceritakan seekor tikus yang menjadi peliharaan orang kaya. Namun suatu hari dia terjun nih ke kloset dan pergi ke dunia bawah di mana ada dunia para tikus tinggal. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan distrik Kensington hunian bagi kelas atas, seperti keluarga St. James. Mereka mau berangkat liburan. Tidak lupa anak mereka Tabitha meninggalkan banyak makanan untuk hewan peliharaannya, yaitu seekor tikus bernama Rodi, yang saat ini bersenang-senang bisa keluar dari kandang mewahnya. Game point, service. We win. Hingga malam tiba, Rodi mengucapkan selamat tidur. Sedihnya tidak ada yang membalas. Meskipun begitu, Rodi tetap tidur nih. Sampai di tengah tidurnya terbangun karena mendengar suara dari dapur. Mau tidak mau Rodi mengeceknya. Yang ternyata ada tikus liar datang dari saluran air. Ia memakan makanan yang ada di dapur, seperti sosis yang dibawa ke kasur untuk dicemil sambil menonton Final World Cup, yaitu antara Inggris melawan Jerman, yang membuat si tikus ingin tinggal selamanya. Di situ Rodi yang mendengarnya sudah membayangkan hal buruk, jadi ia menghentikan si tikus dengan cara membuatkannya makan malam. Namun sebelumnya Rodi menyuruh si tikus berendam di jacuzzi, yang mana jacuzzi itu adalah kloset. Lalu Rodi menyuruh si tikus berendam di sana, sedangkan ia bersiap memencet tombol flash. Sayangnya si tikus tahu akal-akalannya Rodi, jadi Rodi yang disiram ke dalam kloset. Let's see how you like it. Terdapat siput yang membuat Rodi terkejut sampai lari ketakutan nih. Untungnya ia menemukan pintu keluar yang ternyata membawa Rodi ke kota tikus saluran air. Parahnya ada tikus yang merumorkan banjir besar yang menurut Rodi ia tikus gila. Ditambah polisi tikus tidak mempercayainya berasal dari dunia atas. Tiba-tiba seekor tikus tua mendengar ucapannya Rodi. Jadi ia menyuruh Rodi menemui kapten kapal dari Jamie Dodger, karena bisa saja membantunya. Saat itu juga Rodi menghampiri kapal tersebut. Permission to come aboard. Dimana si kapten kesal nih melihat Rodi ada di kapalnya, padahal ia harus bersembunyi dari mafia. Sialnya Rodi yang ceroboh mengaktifkan klakson kapal, yang membuat keberadaan si kapten ketahuan. Dengan cepat mafia bernama Whitey menangkap Rodi dan si kapten. Tidak lama Spike mafia lainnya muncul, lalu menagih batu rubi yang dicuri oleh Rita, yaitu si kapten. Di situ Rita bersikeras nih tidak memberitahukannya, hingga Spike terpaksa mengeluarkan senjata pemecah kacang untuk mengancam Rita dan juga Rodi, yang membuat Rodi ketakutan. Ia pun memberitahu Spike kalau di bokongnya Rita bentuknya aneh, yang ternyata batu rubi tersebut disimpan. Meskipun batu rubinya sudah diambil, di sini Rita dan juga Rodi tetap dibawa ke tempat bos mafia yang bernama Todd, seekor kodok pecinta kemewahan. Bahkan batu rubi milik ayahnya Rita sampai diakui. Oleh sebab itu Rita mencurinya. Tiba-tiba di tengah perbincangan Rodi meminta bantuan pada Todd untuk kembali ke Kensington, yang mana Todd tahu tempat tersebut.
Jadi ia memperlihatkan koleksi pribadi mewahnya, salah satunya gelas Ratu Inggris. Namun yang jadi pemeran utamanya adalah batu rubi. Yang sayangnya respon Rodi biasa saja, yang membuat Todd marah. Lalu dia menyudutkan Rodi hingga menyenggol koleksi pribadinya sampai hancur. Detik itu juga Rodi dan juga Rita dibawa ke kulkas. Mereka akan dibekukan nih memakai nitrogen cair. Untungnya Rita membawa penjepit kertas untuk melepaskan diri. Lalu bersama Rodi bertukar tempat dengan Whitey dan juga Spike sehingga mereka yang jadi beku. Sedangkan Rita dan juga Rodi lolos nih sambil membawa batu rubi Todd. Lalu mereka kabur menggunakan kabel utama di ruang kontrol pintu air. Kabel tersebut Rita gunakan sebagai Flying Fox. Sayangnya Rodi membuat sabuk Rita putus, jadi ia menggantinya dengan kabel utama. Lalu Rita meninggalkan Rodi. Seketika Rodi menyusulnya. Bersamaan Whitey dan juga Spike datang. Syukurnya Rodi jatuh tepat di kapalnya Rita, sekaligus batu rubi ada di tangannya. Lalu menakuti Rita akan menjatuhkannya. Tapi Rodi urungkan nih karena ia menyadari batu rubinya palsu. Dan benar aja begitu dipukul rubinya hancur seketika. Ia membuat Rita emosi karena rubi itu berasal dari mahkota ratu. Bahkan bisa mengubah nasib hidupnya. Ditambah ayahnya Rita yang menemukannya sampai patah tulang. Ia membuat Rodi kasihan, jadi ia akan ganti rubi tersebut. Asal Rita mau mengantarnya ke Kensington. Takut itu hanya bualan, Rita mengajak Rodi salaman ludah. Barulah mereka sepakat. Di sisi lain Todd curhat nih ke anaknya yaitu para kecebong. Ia kesal sudah memperkerjakan para tikus, padahal ia tidak sabar melihat mereka mati. Tidak lama Whitey dan juga Spike datang. Mereka membawa pecahan batu rubinya. Ia membuat Todd marah karena yang dibutuhkan adalah kabel utama sebelum Final World Cup dimulai. Sementara itu Rita mengajak Rodi ke rumahnya. Ia mau mengambil peta dulu, sedangkan Rodi menunggu di luar. Di situ Rodi yang penasaran mengintip dari jendela. Terlihat Rita disambut oleh keluarga besarnya. Sayangnya Rodi ketahuan saudaranya Rita, jadi ia diajak makan malam keluarga. Namun ayahnya Rita terkejut mengetahui Rodi dari dunia atas. Apalagi anaknya mau mengantar ke sana, padahal Rita sudah menjelaskan akan mendapat bayaran. Tiba-tiba saudara laki-laki Rita membawa selebaran yang berisikan Rodi dicari oleh mafia. Jadi ia mengusulkan untuk menjual Rodi ke mereka. Bersamaan Rodi menguping dan mendengar hal tersebut, Rodi langsung pergi naik kapalnya Rita. Lalu menggunakan ponsel menghubungi si tikus liar yang sayangnya ia tidak mau pergi, ditambah kapalnya mati. Di waktu yang sama, anak buah Spike laporan kalau Rodi dan juga Rita menuju ke Kensington. Padahal kapalnya saja dirusak oleh Rodi. Tidak lama Rita muncul lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah rencana adiknya, sedangkan ia tidak mungkin mengkhianati janji yang dibuat. Meskipun begitu Rita tetap menghukum Rodi nih menaiki bebek karet. Okay, maybe you are. Look. Never did I meet anything to do, Roddy. Untungnya rayuan Rodi lewat nyanyian meluluhkan hatinya Rita. Namun kemarahan Rita yang sebenarnya adalah Rodi telah mengintip ke rumahnya. Yang ternyata Rodi iri melihat Rita bersama keluarganya. Ia membuat Rita memaafkan Rodi nih. Walaupun begitu Rodi harus bekerja di kapal, salah satunya membersihkan tritip. Tiba-tiba dari kejauhan Whitey dan juga Spike menghampiri mereka. Kemudian Rodi mengarahkan Rita mengemudikan kapalnya ke pintu keluar, sedangkan ia mengambil balon untuk menutup pintunya. Sialnya Whitey dan juga Spike masih bisa tembus, lalu menggunakan pelontar per untuk sampai ke kapalnya Rita. Mau tidak mau Rita mengaktifkan gas nos. Yang pada akhirnya Whitey dan juga Spike tidak membuahkan hasil, sehingga Todd meminta bantuan sepupunya bernama Lefrock, seekor katak ahli kungfu yang akan mewujudkan rencananya Todd, yaitu menyiram para tikus. Seketika Lefrock jengah mendengarnya,
Ditambah Todd menceritakan ulang masa lalunya tentang ia yang dipelihara oleh pangeran kerajaan. Hingga suatu ketika seekor tikus muncul lalu menggantikan posisi Todd. Parahnya Todd dibuang lewat kloset. Kemudian Levrock memanggil pasukan ninjanya untuk mengejar Rita dan juga Rhodey yang saat ini mereka tengah makan malam. Lalu Rita penasaran tentang hidup Rhodey di dunia atas sana, yang sayangnya Rhodey berbohong perihal keluarganya. Setelah berbincang mereka tidur nih. Tidak lupa Rhodey mengucapkan selamat malam. Yang kali ini ada Rita membalas salamnya. Kemudian di pagi harinya mereka berangkat. Tiba-tiba Levrock muncul bersama pasukannya. Fire. Lalu ia menghubungi Todd lewat video call. Di situ Todd meminta kabel utama yang dijadikan Rita sebagai sabuk. Ia membuat Rita penasaran nih kenapa Todd menginginkannya. Tapi Todd menjawab ada hubungannya dengan Final World Cup. Belum selesai menjelaskan, pasukan Levrock menyerang Rita dan juga Rhodey. Yang untungnya Rhodey melihat ada lalat menganggur untuk dijadikan umpan. Sayangnya tersisa Levrock yang melawan Rita, sehingga kapalnya menuju ke arah yang salah. Ia membuat Rita dan juga Rhodey hampir terbawa arus. Untungnya mereka bisa menggunakan plastik sebagai parasut, lalu merebut kembali nih kabel yang ada di Levrock. Kemudian Rita mengucapkan selamat tinggal pada kapalnya. Setelah itu ia dan juga Rhodey terbawa angin hingga ke Kingston. Jadi Rhodey mengarahkan parasutnya untuk sampai ke rumah. Lalu mereka masuk lewat cerobong asap, di mana Rhodey bahagia dapat kembali ke rumahnya. Kemudian Rhodey menepati janjinya memberikan batu ruby, ditambah batu hijau untuk Rita gunakan membangun kapalnya lagi. Lalu sebelum pergi Rita ingin bertemu keluarga Rhodey. Mau tidak mau Rhodey mengajaknya keliling nih. Tapi Rita minta berhenti saat melihat kandang mewah. Di situ Rhodey mengelak kalau itu bukan kandang. Bersama si tikus liar muncul. Seketika Rhodey menganggapnya saudara untuk dikenalin ke Rita. Yang ternyata Rita mengenal tikus tersebut, ia bernama Sid. Ia membuat Rhodey ketahuan tinggal sendirian. Sebenarnya ia merasa sedih nih, tapi Rhodey tutupi karena sudah berada di istana rumahnya, sehingga tidak membutuhkan teman ataupun keluarga. Jadi di situ Rita pergi meninggalkannya sendirian. Lalu Rhodey menghampiri Sid yang asik menonton bola. Di situ Rhodey ikutan nimbrung nih sambil minum banyak air. Padahal Sid memperingatinya kalau saat pertengahan babak nanti ia akan pergi ke toilet. Tiba-tiba Rhodey tahu maksud rencananya Todd yang ingin gunakan kabel utama untuk membuka pintu air saat pertengahan babak. Dengan begitu saluran air akan banjir. Padahal saat ini para tikus berkumpul menonton bola. Sementara Rita dibawa ke markasnya Todd. Lalu Levrock mengambil sabuknya nih. Ia serahkan ke Todd yang langsung menjalankan rencananya. Di sisi lain Rhodey bertukar tempat dengan Sid karena ia mau kembali ke saluran air memperingati Rita. Lalu menitipkan Tabitha padanya. Tidak lama Rhodey tiba nih di saluran air, di mana babak halftime 2 menit lagi. Bersamaan Todd membuka pintu air. Parahnya Rita diikat di atas pipa. Secepat mungkin Rhodey menyelamatkannya menaiki balon. Sayangnya Todd melihat mereka. Ia langsung memecahkan balonnya Rhodey, bahkan mendarat tepat di hadapannya. Lalu Todd menjelaskan rencananya secara utuh, yaitu para tikus akan disiram dan digantikan oleh ratusan kecebong. Untungnya Rhodey melihat peluang untuk kabur dengan memakai nitrogen cair. Anything's possible. Grab them. Do everything myself. Dan benar aja kakinya Todd membengkak. Bersamaan babak kedua dimulai, pertanda air siraman toilet menuju kemari. Sialnya Rita tertangkap oleh Todd. Seketika Rhodey mendapatkan ide nih dengan memanas-manasi Todd. You big slimy airbag. Feeling a little tongue-tied. Yang ternyata ide Rhodey berhasil. Ia menghancurkan pipa nitrogen cair supaya air siraman toilet membeku dan tidak menghanyutkan para tikus, yang membuat Rhodey dielu-elukan para warga. Di akhir film Rhodey mengajukan dirinya menjadi partnernya Rita untuk membangun kapal Jamie Dodger kedua. Tidak lama kapal itu pun jadi. Rita dan juga Rhodey siap keliling saluran air.
bought you a new friend. Nah itu tadi alur cerita dari film Flushed Away. Gimana Sleeper? Seru banget kan cerita kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.